Halo, selamat pagi semua. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Eunike, dosen Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada hari ini, saya bersama tim akan melakukan pengabdian masyarakat di SD Bangsal 3 dengan tema optimalisasi penggunaan MBTA untuk meningkatkan sumber daya manusia guru di SD Bangsal 3. Mari kita saksikan bersama. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Halo, selamat siang semua. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Eunike, dosen dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, tadi pagi kami, tim dari dosen Prodi Pendidikan Ekonomi sudah melakukan pengabdian masyarakat di SD Bangsal 3 dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berbasis MBTI bersama Mas Tito, Sarjana Komunikasi, dan juga pada hari ini ada Ibu Kepala Sekolah SD Bangsal 3 yaitu Ibu Dewi Solihatur nih, Rohmah, Sarjana Pendidikan. Iya. Ya, selamat datang Ibu. Iya, terima Ya, kasih, selamat datang Mas Wita. Tito. Oke, nah teman-teman dan Bapak Ibu semua, kita akan mulai perbincangan kita. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi semua yang menyaksikan. Oke, silakan Mas Tito bisa Oke. dipimpin. Sebelum memulai pembicaraan podcast diskusi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Sama-sama. ya pada Ibu Kepala Sekolah, Bu Dewi Iya. sudah memberi kami kesempatan, waktu untuk melakukan pengabdian di sekolah ini. Juga Bu Dewi sudah meluangkan waktunya siang ini. Iya. Juga Mas Tito, ya, yang tadi sebagai salah satu narasumber. Oke, baik. Kita mulai diskusinya. Iya, Oke, monggo, silakan. baik. Saya sebelumnya ingin bertanya dulu kepada Mas Tito.
Nah, teman-teman, Mas Tito ini adalah mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri, Prodi Teknik Informatika, Nggih, terus. ya, yang hari ini juga sebagai salah satu tim narasumber pengabdian masyarakat program MBTA. Nggih. Oke, Mas Tito, pasti teman-teman di rumah ataupun Bapak Ibu yang menyaksikan banyak yang belum tahu apa itu MBTA. Bisa Mas Tito jelaskan? MBTA adalah sistem tes Mm-mm. psikolog. Mm-mm. Kepanjangan MBTI adalah Myers-Briggs Types Indicator. Nah, itu Diadopsi. diadopsi oleh Carl Jung Mm-mm. pada tahun 1940. Nah, pendekatan itu dilalui Carl Jung ketika melihat bagaimana orang-orang. Jadi, kenapa sih ada orang-orang yang excited ketika bertemu dengan orang banyak dan juga justru murung ketika bertemu orang banyak. Oke. Diteliti pendekatan itu ternyata ada domain extravision sama introversion, itu adalah domain pertama. Jadi kayak orang-orang itu merefleksikan energinya kemana, keluar atau ke dalam. Maka Oke. dari itu tadi introvert dan extrovert itu pertama. Oke. Iya. Nah, Mas Tito, ada hal yang menarik yang tadi Mas Tito sampaikan. Di awal, Mas Tito menyatakan bahwa MBTI ini berhubungan erat dengan psikologi. Oke, yang justru menarik, saya ingin tahu lebih dalam apa hubungannya psikologi MBTI ini dengan Mas Tito yang prodi teknik informatika. Oke, Oke. sebenarnya Mm-mm. ini MBTI ini adalah sebuah alat psikometer yang sudah distandarisasi. Nah, saya mengadopsi punyanya Bu Gustika dari psikolog klinis Kota Kediri. Beliau di Gambiran. Nah, itu sebenarnya nyata kita sebagai orang TI, khususnya saya yang fokus pada machine learning. Jadi kita bagaimana sih membuat sistem dibuat seolah-olah berpikir seperti manusia. Nah, terdapat banyak sekali algoritma, metode dalam proses MBTI, dalam menentukan sebuah sistem. Nah, dalam proses MBTI, saat saya melihat dari sistem atau alat yang psikometer itu menggunakan metode naive Bayes. Kalau di TI, niku namanya metode naive Bayes. Ketika saya coba, saya konsultasikan, sebenarnya metode naive Bayes itu biasnya tinggi atau errornya waktu di lapangan tinggi karena naive Bayes itu kasusnya tinggi. 2 hari hujan, berapa persentase hari ini hujan? Kan kita nggak tahu sebenarnya, tapi dari data dia 2/3 hujan. Tapi kenapa sih errornya tinggi? Karena yaitu biasnya terlalu tinggi. Akhirnya saya sempurnakan menggunakan 2 metode, Robert Journey sama certainty factor. Itu dari rule-nya itu dari alat psikometer tersebut. Itu sebenarnya juga kurang maksimal. Ternyata saya menemukan bahwasanya ada metode yang lebih maksimal, yaitu Fuzzy. Yang saya rasa lebih maksimal, tapi belum saya coba. Oke, ini merupakan hal yang menggembirakan menurut saya, di mana mahasiswa lintas prodi bisa bekerja sama, kolaborasi. betul sekali Bu, ya, untuk langsung bisa membantu di sekolah gitu. Ini kan tadi kan kita coba terapkan untuk mengukur Bapak Ibu guru. Pribadian Bapak Ibu guru. Ya, betul sekali. Selama ini mungkin tahunya ya seringnya itu mahasiswa teknik itu ya berhubungan dengan keteknikannya, ya dengan teknik yang nggak ada sangkut pautnya dengan pendidikan, apalagi bekerja sama di bidang kependidikan bisa diaplikasikan untuk kependidikan. Nah, jadinya sangat menggembirakan sekali, ide yang sangat bagus sekali, begitu yang hari ini juga kita laksanakan, di mana mahasiswa dari jurusan teknik prodi teknik informatika ikut serta berkontribusi di dalam pengabdian untuk ke sekolah, begitu. Oke.
saya ingin tahu lagi tentang MBTI. Biasanya MBTI ini sebelum-sebelumnya itu seringnya digunakan di mana ya Mas? Sejauh ini setelah saya riset kan skripsi saya juga MBTI, itu memang sering digunakan pada HRD. HRD perusahaan itu sering menggunakan MBTI untuk kasus humaniora pendekatan seperti itu. Jadi kenapa sih MBTI sejauh ini banyak menggunakan MBTI selain mudah implementasinya, banyak sumber. Jadi ngeten. Kalau di TI nggih, niki ten TI nggih, semakin banyak sumber, semakin banyak referensi, itu semakin bagus karena selalu berkembang. Teori Lebih tersebut akurat ya. nggih, selalu berkembang. Jadi bahasanya ngeten, errornya sedikit. Kenapa saya menggunakan pembaca ini? Karena hampir seluruh referensi menggunakan pembaca ini. Tapi ketika saya sadar, loh, ini sebenarnya bisa loh metode ini untuk akurasi yang lebih tinggi. Nah, itu yang saya temukan waktu skripsi dan saya ingin kapan-kapan mengimplementasikan itu. Soalnya memang gairah saya itu di psikolog dari dulu. Amin, semoga Amin. ya Bisa mengembangkan lebih baik betul lagi itu ya. betul. Oke, Apalagi kalau dimanfaatkan entah itu di perusahaan atau di sekolah kan lebih iya betul. banyak nanti jariahnya itu. Iya. Ya benar sekali Ibu Bu Dewi. Jadi MBTI ini tadi yang disebutkan Mas Tito biasanya di HRD dalam manajemen pegawainya ya. Tetapi hari ini kita coba implementasikan di sekolah Iya. untuk mengukur kecenderungan gaya atau kepribadian dan keminatan Bapak Ibu guru Iya. dalam rangka juga membantu Ibu Kepala Sekolah dalam mengelola, memimpin manajemen sumber daya manusia di sekolah. Iya. Iya, baik. Nah, jadi teman-teman hari ini itu tadi kemarin ya, kemarin kita sudah memberikan tes untuk Bapak Ibu guru, sudah tercapture hasilnya. Lalu pagi tadi kita tunjukkan di forum pengabdian saat sosialisasi ya Bu, dan juga sudah kita bacakan hasilnya, dianalisis juga tadi kita diskusikan bersama ya. Dan hari ini sekarang ini siang ini kita refleksi dari kegiatan pengabdian tadi. Oke, baik. Saya beralih ke Bu Kepala Sekolah dulu ya. Bu Dewi, ngomong-ngomong sebagai kapasitas Bu Dewi sebagai Kepala Sekolah, ya apa ya Bu Dewi tantangan yang dihadapi Kepala Sekolah dalam memimpin, mengelola atau manajemen timnya Bu Dewi yang ada di sekolah. Betul ya, dalam ini fokusnya bukan ke siswa tetapi dalam mengelola Bapak Ibu guru. Monggo Bu Dewi. Ada beberapa hal ya Bu ya yang tantangan itu. Yang pertama adalah tentang motivasi dan disiplin guru. Jadi bagaimana mendorong Bapak Ibu guru ini terus bersemangat untuk memberikan pembelajaran yang inovatif kepada siswa dan juga menanamkan disiplin itu pada dirinya sendiri dan juga kepada siswa. Jadi agar tetap mau belajar dan terus mengajarnya itu semakin baik lagi ya gitu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan pengembangan diri. Setiap orang itu pasti punya target sendiri. Pengen berkembangnya mau seperti apa. Nah, kalau kita itu tidak tahu kebutuhan dari pengembangan diri masing-masing guru, pasti kita mau mengarahkan juga bingung. Jadi itu ada salah satu beberapa tantangan agar mereka itu bisa mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Yang ketiga tentang manajemen konflik. Namanya kita bersosialisasi, bekerja bersama-sama, pasti suatu saat itu ada konfliknya. Nah, bagaimana menangani konflik tersebut agar tidak menyinggung ataupun mengambil suatu keputusan yang memberikan dampak negatifnya itu paling tidak yang paling sedikit. Kalau bisa tidak ada dampak negatif, tetapi kalau memang harus memutuskan yang harus ada dampak negatifnya, kita harus berpikir bagaimana dampak itu yang negatifnya lebih sedikit. Meminimalisir dampak negatifnya. Terus yang terakhir adalah penyelarasan visi dan misi. Jadi menyatukan pemahaman
dan apa namanya itu persepsinya Bapak Ibu guru bahwa kita itu punya visi dan misi sekolah seperti ini. Oke, baik. Jadi ada 4 hal yang menjadi tantangan dalam memimpin atau mengelola sumber daya manusia guru, yaitu motivasi dan disiplin guru. Kedua, tantangannya adalah kebutuhan pengembangan diri guru. Kemudian yang ketiga adalah mampu memanajemen konflik, dan ketiga adalah guru memiliki keselarasan visi dan misi dengan sekolah. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Nah, Bu Dewi melihat 4 tantangan ini bisa diisi apa atau bisa dibantu apa dari kegiatan hari ini pengabdian masyarakat tentang pengelolaan sumber daya manusia berbasis MBTA. Jadi kalau kita hubungkan dengan kegiatan hari ini 4 tantangan tadi, saya jadi tahu bagaimana kepribadian teman-teman itu, karakternya seperti apa, lalu gaya kerja mereka itu seperti apa, sehingga ketika saya membuat suatu kegiatan ataupun program akan lebih mudah untuk memetakan ini enaknya dikelompokkan dengan siapa ya, supaya hasilnya nanti juga optimal, sehingga terjalin komunikasi yang efektif dan kolaborasinya pasti juga semakin bagus, seperti itu Bu. Oke, baik. Dalam hal motivasi dan disiplin guru, Bu Dewi, ini misalnya contoh tantangannya seperti apa, Bu Dewi? Ada gini ya Bu, namanya orang mengajar itu kan juga ada pasang surutnya ya. Iya, Kadang itu kita kreatif banget, mau tak ajak gini, membuat ini anak-anak pembelajaran semuanya berbasis proyek ataupun problem based learning kayak gitu. Tapi ada juga waktunya ketika kita capek ya seperti ini terus, kayak hari ini ngajarnya biasa aja lah. Nah, menjaga itu biar tetap punya semangat untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga anak-anak juga lebih mudah untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, seperti itu. Oke, baik. Sedangkan untuk manajemen konflik ini biasanya permasalahan seperti apa? Kalau ini lebih gini Bu, konfliknya kalau di sekolah itu bukan yang tukaran ya gitu bukan ya. Konfliknya itu mungkin perbedaan pendapat ketika kita anggap saja lah P5. P5 itu mau ngambil temanya yang mana ya kayak gitu. Nah, saya berarti kan harus menyesuaikan atau melihat relevansinya sekolah ini dengan tema yang mau diambil. Terus nanti kan pasti ada tim kecil. Ketika memutuskan perbedaan, ini mau gongnya tak bawa ke sini yang fase B misalkan. Nah, sesama fase B kelas 3 dan 4 ini punya perbedaan pendapat. Nah, Gurunya atau gurunya iya. ketika kita masih membuat timnya Bu. Jadi sebelum kita jalan ke P5 itu kan kita harus buat tim dulu, mendesain proyeknya seperti apa. Nah, dalam proses-proses itu yang mungkin muncul seperti itu. Jadi kita lebih menjadi penengah dan juga memudahkan mereka supaya satu visi lagi, oh penting ini tujuannya ke sini loh, gitu biar bisa kerjasama kayak gitu. Hanya seperti itu. Kalau yang konflik yang tidak kayak berantem gitu juga nggak ada, hanya sekedar perbedaan pendapat karena memang setiap guru itu kan punya ide sendiri-sendiri. Betul. Iya. Nah, tadi lewat MBTA kita bisa tahu kecenderungan dari kepribadian Bapak Ibu guru. Misalnya ada yang introvert, extrovert, kemudian ada yang sensing, intuition, judging, feeling. Oke, iya betul. Nah, di balik itu semua, menurut Bu Dewi sebagai kepala sekolah, karakter seperti apakah yang diharapkan oleh seorang kepala sekolah kepada guru-gurunya sebagai tim bekerja, tim untuk sekolah. Kalau sebagai seorang guru pengennya karakter jelas ya yang baik-baik ya, terutama itu menjadi teladan bagi murid. Kita membiasakan Bapak Ibu guru ini memberikan teladan yang baik untuk anak-anak, baik itu dalam keseharian pembiasaan pagi seperti itu, atau mungkin dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana seorang guru ini tetap terlihat semangat ketika mengajar biar anaknya juga kena apa namanya itu aura ya positif vibe-nya itu ikut semangat belajar kayak gitu. Terus yang bisa melakukan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada murid, karena setiap anak itu punya
bakat, punya minat, punya potensi sendiri-sendiri. Kalau misalkan kita lihat dari latar belakangnya juga pasti kan berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru itu juga harus bisa memposisikan diri kita ini sebagai temannya murid, menjadikan posisi kontrol guru itu juga kan ada beberapa macam kemarin tadi yang sudah saya sempat singgung ya. Ada mulai dari manajer, pembuat rasa bersalah, penghukum, teman. Itu ada 5 sebenarnya, satunya saya lupa. Nah, ini jadi guru itu bisa memposisikan dirinya sebagai manajer itu yang paling utama. Sehingga anak-anak ini tahu kapan dia bisa ngobrol dengan gurunya dengan santai, bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, dan kapan ini harus, saya ini seorang murid, berarti saya harus memberikan penghormatan atau hormat kepada guru, toto kromonya, ada pasarnya, seperti itu. Jadi memang ya akhlaknya gurunya itu, karakternya dulu yang harus dikuatkan. Nanti juga kemudian pasti ke anak. Oke, baik. Saya jadi ingat, tentunya guru zaman saya kecil dulu dengan sekarang berbeda, harus berkembang seiring perubahan zaman. Ya, dulu waktu saya kecil, kalau misalkan tidak bisa ada penggaris itu, ya Dilempar penghapus. Dan kalau sekarang karena anak-anak yang kita ajar itu juga sudah zamannya milenial, ya sudah juga dari tadi yang seperti Bu Dewi sampaikan, dari latar belakang keluarga yang heterogen, juga dari pengaruh teknologi, informasi dan lain sebagainya. Tentu caranya, pendekatannya juga berbeda. Oke. Ngomong-ngomong, tantangan guru zaman sekarang itu apa ya Bu Dewi? Selain mungkin tadi yang sempat saya singgung, ya Bu Dewi bisa menambahkan lagi. Terutama kalau sekarang itu kan kita, kalau filosofi Kahadi ya, itu kan didiklah anak sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang zamannya sudah mengenal IT, berarti Bapak Ibu guru juga harus mau dong belajar tentang IT. Jangan sampai kita ini malah tertinggal oleh murid-murid kita. Ya. Jadi mulai memasukkan pembelajaran yang berbasis IT di kelas, seperti itu. Jadi anak-anak ini merasa terfasilitasi. Bukan hanya pembelajaran yang anak-anak sekarang silakan bukunya dibuka, ayo tulis ya, kayak gitu. Jadi pembelajaran yang mengaktifkan anak. Pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, itu akan lebih mengaktifkan anak sehingga mereka belajar sambil mengalami. Akan lebih mudah memahami juga, pasti seperti itu. Terima kasih Bu Dewi. Tadi Bu Dewi sudah menceritakan tantangan guru saat ini, pembelajarannya stylenya juga harus ganti. Tidak lagi berpusat pada guru, tapi berpusat pada siswa. Nah, jika tadi saya melihat skor MBTA, nah ada yang tipenya guru introvert, ada yang tipenya guru yang cenderung ke feelingnya, dan seterusnya. Semoga itu juga sebagai bahan refleksi untuk meng-approve, meningkatkan kompetensi dirinya. Wah, karena pembelajaran berpusat pada siswa, saya ini skor introvert saya tinggi banget, gitu misalkan. Jadi saya harus bisa gitu untuk mengembangkan, untuk berani. Atau tadi yang ada juga skor Bapak Ibu yang sangat terstruktur, itu di domain apa ya Mas yang sangat terstruktur? Kalau struktur itu rencana tadi? Ya, time management bagian persiapin sama judging. Oh ya, judging. Nah, judging yang tinggi sekali sehingga sulit untuk menerima sesuatu yang spontan. Nah, padahal kelas itu sangat hidup, sangat spontan. Nah, ini juga bisa untuk meningkatkan dan sebagai bahan refleksi Bapak Ibu guru supaya pembelajaran bisa sesuai dengan zamannya, sesuai dengan eranya yang berpusat pada siswa. Oke. Ya. Benar begitu Bu Dewi? Saya setuju sekali. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat belajar tentang IA, Bu. Bukan AI ya, tapi IA. Jadi inquiry apresiatif. Jadi inquiry apresiatif itu kita belajar mengembangkan diri dari kelemahan yang kita punya. Jadi kelemahan itu bagaimana kita kelola supaya itu menjadi potensi kita yang akhirnya bisa untuk mengembangkan sekolah kita atau mengembangkan diri kita. Jadi Bapak Ibu guru ini sudah sempat belajar seperti itu. Jadi semoga dengan tadi hasil
MBTI-nya seperti itu. Nanti saya akan mengingatkan kembali, ayo ini 3IA-nya gimana coba kayak Oke. gitu. Jadi biar merefleksi seperti yang jenengan sampaikan tadi, tidak karena kelemahan ini aku jadi ngedon, tidak, tapi aku harus berusaha memperbaiki. Gitu. Oke, iya terima kasih Bu Dewi. Nah terakhir ini untuk Bu Dewi, oke saya ingin Bu Dewi menyampaikan pesan atau harapan begitu kepada yang pertama, apa yang pesan bisa atau harapan yang bisa Bu Dewi bagikan kepada rekan sesama kepala sekolah yang barangkali saat ini juga sedang berjibaku, Dia menghadapi sedang hal yang sama. struggle ya mungkin kalau di sekolah Bangsa 3 ini sangat kondusif sekali, tetapi Indonesia itu kan sangat luas, keadaan geografisnya juga sangat bermacam-macam. Nah, demikian juga dengan sumber daya manusia Bapak Ibu gurunya. Nah, ada yang mungkin sedang mengalami tekanan dalam mengelola manajemen Bapak Ibu guru. Nah, Bu Dewi bisa memberikan pesan untuk sesama rekan kepala sekolah, dan kedua untuk Bapak Ibu guru sendiri ya yang berada di bawah kepemimpinan kepala sekolah itu sendiri. Oke, baik. Monggo. Jadi untuk rekan sesama pejuang, rekan sesama kepala sekolah yang mungkin saat ini juga menonton begini nanti ya, saya begini misalnya, agar kita itu bisa tetap menjalin komunikasi yang terbuka. Jadi kita membuka komunikasi yang terbuka, biar kita itu juga lebih fleksibel kepada teman-teman. Tidak harus seorang pemimpin itu duding-duding, belajar mendengarkan. Mendengarkan dari orang yang kalau di sini posisinya sebagai bawahan kita gitu. Tapi kan sebenarnya kita ini teamwork, jadi kerja sama. Tidak ada yang harus unggul atau apa, tapi kita bekerja bersama. Sehingga kalau kita sudah membuka komunikasi yang terbuka, mereka juga nyaman berkomunikasi dengan kita, maka akan mudah untuk menggiring mereka. Kalau satu persepsi kan enak digiring, ayo jalan ke sana, kan lebih enak seperti itu. Jadi komunikasi itu hal yang utama. Kemudian bangkitkan rasa kolaborasi. Jadi bahwa kolaborasi itu akan memperkuat sekolah kita ini dalam mencapai tujuan, sehingga kita bisa memahami kebutuhan serta aspirasi guru tersebut. Kalau pasti guru itu sebenarnya punya ide-ide ya, tapi tidak difasilitasi, ide itu akan hilang begitu saja, kan eman sekali. Jadi kita biasa terbuka, mendengarkan, sehingga aspirasi dari mereka itu bisa tersampaikan, sehingga bisa membantu kita mengembangkan sekolah. Seperti itu. Wow, ternyata bukan hanya guru kepada siswa yang juga harus ini mengayomi atau mewadahi kepala sekolah pun juga, tadi kata Bu Dewi sudah nggak zaman lagi menunjuk-nunjuk gitu. Dan juga sudah nggak zaman lagi sukses sendirian, tapi sukses bersama-sama, berkolaborasi. Supaya Bapak Ibu guru juga nyaman menyampaikan aspirasinya, ide, gagasannya. Dengan begitu kan pasti mereka akan berkontribusi secara maksimal kepada sekolah. Jadi kan masih semangat juga mengembangkan seperti itu. Ya, wow. Saya rasa ini masukan yang sangat bagus kepada tim sejawat Bapak Ibu kepala sekolah untuk terus tetap berjuang, berkolaborasi dan membangun lingkungan kerja yang sehat. Dan untuk tadi Bu yang kedua, untuk Bapak Ibu guru, pesan dari Bu Dewi sebagai harapan Bu Dewi sebagai seorang kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru yang berada di dalam kepemimpinan seorang kepala sekolah seperti apa? Pesan saya teruslah belajar. Kuncinya karena kita adalah pembelajar sepanjang hayat ya. Belajar terus sepanjang hayat. Agar kita itu juga bisa mengembangkan potensi kita, mengembangkan diri kita, sehingga kita sebagai guru ini bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Kalau kita sebagai guru harus memahami potensinya anak-anak, saya sebagai kepala sekolah berarti saya harus memahami potensi guru-guru saya. Dengan mereka saya berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang.
nanti akhirnya potensi mereka akan semakin muncul. Dan sehingga mereka akan juga merasa dihargai. Ketika merasa dihargai, pasti ternyata saya sudah berjuang seperti ini itu tidak dianggap sia-sia kayak gitu. Kayak kita kepada anak kan juga gitu Bu ya, memberikan pujian, apresiasi seperti itu. Jadi saya berharap Bapak Ibu guru tidak pernah lelah untuk belajar dan terus belajar, berusaha menjadi guru yang baik, yang memberikan teladan yang baik, bisa menanamkan pembelajaran kepada anak bukan hanya dari sisi akademiknya saja, tapi juga non akademik. Jadi karakternya anak-anak ini juga kita bangun melalui pembelajaran setiap hari di sekolah. Oke, baik. Berada di dalam manajemen atau kepemimpinan kepala sekolah itu kuncinya supaya bisa tetap terus menikmati, Bapak Ibu guru harus memiliki prinsip bahwa terus belajar. Oke, baik. Jadi belajar adalah sepanjang hayat, termasuk berada di dalam kepemimpinan seorang kepala sekolah itu juga salah satu bentuk belajar. Karena saya sendiri juga terus belajar. Oke, ya baik. Ya terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Ya, terakhir ini untuk Mas Tito. Ya. Nah, teman-teman, Mas Tito ini ya, masih kuliah, tetapi dalam kegiatan pengabdian hari ini sebagai juga berfungsi sebagai juga narasumber. Nah, jadi teman-teman jangan berpikir aku kan masih kuliah gitu ya. Ini buktinya Mas Tito meskipun walaupun masih kuliah tetapi pada kegiatan pengabdian masyarakat hari ini juga sekaligus sebagai narasumber. Oke, Mas Tito bisa dibagikan kepada teman-teman ini juga banyak yang menonton dari pasti mahasiswa juga. Nah, semangatnya Mas Tito dan spiritnya Mas Tito ya, sehingga Mas Tito juga bisa sebagai ini tadi ditunjuk narasumber ya untuk salah satu narasumber untuk pengabdian kegiatan hari ini. Ya, silakan Mas Tito. Sebelumnya saya ingin terima kasih kepada Bu Mita sama Bu Dewi yang memberikan kesempatan saya menjadi narasumber. Saya ingin menekankan bahwasanya kepada mahasiswa yang baru ataupun mahasiswa yang bukan dari PTN, kita tuh masih memiliki kesempatan. Kesempatan kita sama, kita dapat berkembang sejauh apa yang kita mau. Buktinya, alhamdulillah saya di UNP, saya ikut berbagai program, saya mencicipi berbagai program fasilitas Kemendikbud dari Belmawa. Itu yang buat saya semangat dalam artian aku jadi mahasiswa gitu. Aku sih tak kembali dari diriku sendiri. Aku suka bisnis, aku suka psikolog. Memang dari dulu SMA saya suka psikolog, saya suka bisnis. Kadang itu nggak sesuai apa yang kita rencanakan. Tapi Tuhan tahu yang rencana Tuhan itu pasti bagus. Dalam artian Melebihi apa yang kita reka-rekakan. Ya, mungkin Sebaik-baik sutradara adalah betul ya. saya dulu kan keterima memang mandiri, tapi memang mahal. Karena keterbatasan. Iya, keterbatasan. Katanya Tuhan nggak pernah salah membuat saya ke UMP, ngoten loh. Saya ikut UTK, P2MB, kampus Merdeka, banyak sekali. selalu berpikir positif. Oh iya. Bahkan bertemu Ketemu Bu Dewi. Berpikir positif, berusaha untuk memberikan yang terbaik itu yang lolos memberikan yang terbaik. Jadi untuk teman-teman mahasiswa juga sekarang yang masih mencari masa depan, gitu ya. Mungkin sekarang berada di situasi atau di keadaan yang tidak mengenakan, seperti tadi Mas Tito sampaikan. PTS pun tetap bisa membuat saya berkembang gitu. Jangan kita melihat sisi buruknya, ya, supaya terus bisa tetap maju, berprestasi. Mari kita selalu lihat dari sisi positifnya, ya, dan terus maju aja. Terus maju. Ya, apapun terus kondisinya, ya, apapun masalahnya,
Life must go on. Iya. Yang penting berusaha. Masalah hasil itu nanti akan mengikuti. Oke. Jalani saja semua dengan ikhlas. Betul. Ya, Setuju. dengan ikhlas dan dengan senang. Iya. Oke, nanti rasanya juga akan ringan. Kalau ya, iya, baik. Nah, demikian hasil refleksi kegiatan pengabdian hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Dewi. Saya juga dapat banyak sekali ilmu, ya. Saya juga belajar banyak sekali tentang Belajar bersama. iya, belajar bersama tentang keadaan di sekolah saat ini, tantangan di sekolah saat ini, bagaimana tantangan juga kepala sekolah, Bapak Ibu guru hari ini, sekarang ini seperti apa, harus bagaimana, begitu. Saya juga banyak belajar dari Mas Tito, prodi teknik, gitu, tentang aplikasi program ya ini ya, program MBTA ini, dan masih banyak lagi. Semoga bukan hanya saya, Bu Dewi, Mas Tito yang belajar pada hari ini, teman-teman yang mendengarkan, Bapak Ibu yang mendengarkan juga mendapatkan hikmah, inspirasi, ya, dari perbincangan kita hari ini. Oke, baik, sekian yang dapat saya bagikan. Untuk segala kekurangan, kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Kita ucapkan salam pelajar Pancasila, Bu Dewi. Mas itu, oke. Salam pelajar Pancasila. Selamat sore. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua